Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Kali ini kakak akan membahas tentang soal USBN Matematika SD tahun 2019 bersama saya Kak Iswil. Soal nomor 1. Hasil 48002 dikurang 28789 ditambah 14889 sama dengan. Untuk soal seperti ini, oleh karena pengurangan dan penjumlahan memiliki tingkat kekuatan yang sama, sehingga kita mulai perhitungan dari sebelah kiri. Kita mulai dari pengurangan 48002 dikurangi dengan 28789. Oleh karena 2 tidak bisa dikurangi 9, karena 2 lebih kecil dari 9, maka kita menggunakan teknik meminjam. 2 meminjam dari sebelah kirinya 0, sehingga 2 menjadi 12 dan 0 menjadi 9. 12 dikurang 9 hasilnya 3, 9 dikurang 8 hasilnya 1, 0 oleh karena tarik peminjaman tadi, 0 menjadi 9, 9 dikurang 7 menjadi 2, 8 tadi dikurangi menjadi 7. Karena dipinjam tadi maka 8 menjadi 7. 7 dikurang 8 juga tidak bisa karena 7 lebih kecil dari 8. Maka 7 pun pinjam ke 4. Maka 4 menjadi 3 dan 7 menjadi 17. Nah 17 kita kurangi dengan 8 hasilnya 9. Kemudian 3 dikurang 2 hasilnya 1. Kemudian 19213 ini kita jumlahkan dengan 14889. Kita mulai dari sebelah kiri. 3 ditambah 9 hasilnya 12. 2 kita letakkan di bawah dan 1 kita letakkan di atas. 1 ditambah 1 2, 2 ditambah 8 10, kita tulis 0. Satunya kita letakkan di atas. 1 ditambah 2 3, 3 ditambah 8 11, kita letakkan 1 di bawah, 1 di atas. 1 ditambah 9 10. 10 ditambah 4 14. Kita letakkan 4 di bawah dan 1 di atas. 1 ditambah 1 ditambah 1 hasilnya 3. Maka jawabannya adalah 34102, yaitu A. Soal nomor 2. Hasil min 1560 dibagi min 24 dikali 37 sama dengan. Untuk soal seperti ini, oleh karena pembagian dan perkalian memiliki kekuatan yang sama, sehingga kita mulai dari sebelah kiri, yaitu min 1560 dibagi dengan min 24. Min 1560 dibagi min 24. Min dibagi min itu hasilnya positif, sehingga nanti hasilnya pasti positif. Sehingga kita hitung saja pembagian bersusunnya, yaitu 1560 ini dibagi dengan 24. 1560 ini kita letakkan di dalam, kemudian 24-nya kita letakkan di luar. Kemudian 1 dibagi 24 tidak bisa, 15 bagi 24 tidak bisa, 156 dibagi 24 bisa. Sehingga kita cari 24 dikali berapa yang hasilnya bisa mendekati 156. Didapatkan adalah 24 dikali 6. 24 kali 6 adalah 144. Kemudian kita kurangi. 6 dikurang 4 adalah 2. 5 dikurang 4 adalah 1. 0-nya kita turunkan sehingga menjadi 120. 120 kita bagi 24, maka hasilnya adalah 5. 5 dikali 24 hasilnya 120. Sehingga simpulannya 1560 dibagi dengan 24 hasilnya adalah 65 dengan tanda positif, karena negatif dibagi negatif maka hasilnya adalah positif, sehingga negatif 1560 dibagi negatif min 24 hasilnya adalah positif 65. Tanda positif pada 65 tidak ditulis tidak apa-apa, sehingga bisa kita langsung tulis 65 saja. Kemudian kita kalikan dengan 37. Kita hitung dengan perkalian bersusun. 65 dikali dengan 37.
Kita kalikan 5 dan 7 terlebih dahulu. 5 kali 7, 35. Kita letakkan 3 di atas dan 5 kita tulis di bawah. Kemudian 7 dikali dengan 6 adalah 42 ditambah dengan yang disimpan tadi 3 sehingga menjadi 45. 45. Kemudian 3 dikali 5 adalah 15. Kita simpan 1 di atasnya dan 5 di bawah. Kemudian 3 dikali dengan 6. 3 dikali 6, 18, ditambah 1 menjadi 19. Kita tulis 19, kemudian kita jumlahkan. 5 kita turunkan, 5 ditambah 5, 10. Kita tulis 0 di bawah dan 1 di atas. 1 ditambah 4 ditambah 9, hasilnya adalah 14. Kita tulis 4 dan letakkan 1 di atasnya. 1 ditambah 1 hasilnya 2, sehingga didapatkan hasilnya adalah 2405. Jawabannya adalah yang D. Soal nomor 3. Hasil 90 dikurang 18 dikurung kemudian dikuadratkan ditambah 12 kuadrat dibagi akar pangkat 3 dari 13,824 sama dengan. Untuk soal seperti ini kita mulai perhitungan dari tanda kurung terlebih dahulu. Kita selesaikan. Kemudian hasil dari 12 kuadrat kita hitung dan dibagi dengan hasil dari akar pangkat 3, 13,824. Ya, 90 dikurang 18 hasilnya 72. 72 kuadrat artinya 72 dikali dengan 72. Kita mulai perhitungannya dengan perkalian bersusun sama seperti soal sebelumnya. Kita mulai 2 kali 2, 4. Kemudian 2 kali 7, 14. Kita tulis 14. Kemudian 7 kali 2, 14. Kita simpan 1 dan letakkan 4 di bawahnya. 7 dikali 7, 49. Ditambah 1, 50. Kita tulis 50. Kemudian kita jumlahkan. Maka 4 kita turunkan. 4 ditambah 4, 8. 1 ditambah 0, 1. Kemudian 5-nya kita turunkan. Hasilnya 5184 untuk 72 kuadrat ini. Kemudian 12 kuadrat sama dengan cara perkalian bersusun seperti ini, maka didapatkan hasilnya adalah 144. Kita jumlahkan dengan 5184, kemudian kita hitung akar pangkat 3 dari 13,824 ini. Nah, untuk akar pangkat 3 seperti ini, kita pisahkan 3 digit angka dari belakang, 1, 2, 3. Maka pemisahnya adalah tanda titik ini. 824 di belakang dan 13 di depan. Nah, kemudian kita tentukan angka belakang dan depannya. Angka belakangnya adalah 4 dan angka depannya adalah 13. Untuk menentukan angka belakang, kita lihat ketentuannya sangat mudah. Karena yang berubah hanya angka 2 menjadi 8 atau sebaliknya 8 menjadi 2 dan 3 berubah menjadi 7 dan 7 menjadi 3. Misalnya di belakang ini 2, maka jawabannya adalah 8. Jika di dalam ini 8, maka jawabannya 2. Dan jika angka belakangnya 3, maka jawabannya 7. Dan sebaliknya jika angka belakangnya 7, maka jawabannya adalah 3. Nah, sedangkan 4 tidak berubah. Maka jawaban angka belakangnya adalah 4. Angka depan 13. 13 ini kita cari pangkat 3 dari 13 yang mendekati 13. 1 pangkat 3 hasilnya 1. 2 pangkat 3 hasilnya 8. 3 pangkat 3 hasilnya 27. Nah, 13 ini terletak antara 8 dan 27. Kita cari yang mendekati, bukan yang melewati. 27 ini melewati angka 13, jadi tidak kita ambil 3-nya, maka kita ambil adalah yang 8 hasilnya. 8 ini adalah akar pangkat 3 dari 8 adalah 2, maka 13 ini angka depannya jawabannya adalah 2. Jadi simpulannya akar pangkat 3 dari 13,824 jawabannya 24. Kemudian kita lanjutkan perhitungan di atas. Kita masukkan 24 di dalamnya.
Nah, ada penjumlahan dan pembagian. Oleh karena pembagian kekuatan lebih kuat, tingkat kekuatannya dibandingkan dengan penjumlahan, maka kita lakukan pembagian terlebih dahulu, yaitu 144 dibagi dengan 24. Ini kita bagi, didapatkan hasilnya 6. Kemudian 6 ini kita jumlahkan dengan 5184. Nah, hasilnya adalah 5190. Jawabannya adalah yang C. Soal nomor 4. Urutan pecahan dari yang terkecil adalah, untuk soal seperti ini, maka satuannya harus kita samakan. Misalnya kita ubah semuanya menjadi bentuk persen. 286% sama dengan 28, tetap ya, 286%. Kemudian 26/9 dikali 100%, karena kita ingin mengubahnya menjadi bentuk persen. 100 kita coret, kita bagi dengan 9, didapatkan 11,11 dan 9-nya menjadi 1. Kemudian 11,11 ini kita kalikan dengan 26, hasilnya adalah 288,89%. Kemudian 2,87 dikali 100%. Oleh karena ini dua angka di belakang koma, caranya mudah. Kita coret saja 02 ini dan komanya, karena 2,87 ini artinya 287/100. Sehingga nolnya yang 2 ini kita bisa coret dan komanya coret. Artinya 2,87 dikali 100 itu sama dengan 287 dikali 1. Maka hasilnya adalah 287%. Kemudian 22/25 dikali 100%. 100-nya kita bagi dengan 25. 100 bagi 25 hasilnya 4. Kemudian 25 dibagi 25, 1. Kemudian 22 dikali 4, 88. Nah, 2 di depan ini menunjukkan ratusan, berarti 288%. Kemudian 2/17/19, ini sama caranya, 100 kita bagi 19, dapatkan hasilnya 5,26 dan kemudian dikali dengan 17. Nah, hasilnya adalah 289,47%. Kemudian kita urutkan dari yang terkecil, kita lihat sebelah sini. Yang terkecil adalah 286, maka 286 adalah urutan yang pertama. Kemudian 287 yang kedua. Nah, urutan ketiga ini ada yang sama nih, 288. Oleh karena ini tidak ada komanya, koma 0, berarti ini koma 89 lebih besar ini, maka yang lebih kecil adalah yang ini. Ini urutan yang ketiga. Kemudian ini yang keempat dan yang terakhir ini adalah yang kelima. Maka jawabannya adalah yang B. Soal nomor 5. Hasil min 1837 dikurang 7917 dibagi min 13 dikali min 17 sama dengan. Sini kita lihat ada operasi hitung pengurangan, pembagian, dan perkalian. Pengurangan itu kalah kuat dibandingkan dengan perkalian dan pembagian. Sehingga kita dahulukan perhitungannya pembagian dan perkalian dahulu, baru kemudian kita hitung pengurangannya. Ya, kita hitung terlebih dahulu. Min 7917 dibagi min 13. Min negatif dibagi dengan negatif, maka hasilnya positif. Kemudian 7917 kita bagi dengan 13, hasilnya 609. Kemudian 609 ini kita kalikan dengan min 17. 609 tandanya positif, 17 tandanya negatif. Positif dikali dengan negatif, maka hasilnya adalah negatif. Didapatkan hasilnya negatif 10,353. Kemudian kita kurangi dengan min 1837 ini. Min 1837 dikurang 10,353. Ini artinya kalau kita ibaratkan min ini adalah hutang, maka kita hutang 1837, kemudian kita hutang lagi 10,353. Maka hutang kita akan makin
tambah. Jangan sering-sering ngutang ya. Nah, ini kita hitung satu persatu, kita jumlahkan karena tadi hutangnya bertambah. Kita hitung 1837 ditambah dengan 10353. Kita jumlahkan 7 ditambah 3 hasilnya 10. Kita tulis nolnya, kita tulis angka 1 di atas. 1 tambah 3 tambah 5 hasilnya 9. Kemudian 8 ditambah 3 hasilnya 11. Kita tulis 1 di bawah, 1 di atas. 1 ditambah 1 2, tambah 0 2. Maka kita tulis 2. Kemudian 1 kita turunkan. Maka hasilnya adalah 12190. Nah, tadi kita karena hutangnya bertambah, maka tandanya adalah negatif. Negatif dari 12190. Maka jawabannya adalah yang A.